saya lagi sedih. Leader-leader juga ya, bahkan mendengar langsung dari beberapa orang yang berkecimpung di dalam dunia multi level. Dari berbagai multi level saya suka mendengarkan. Jadi di sini sebetulnya banyak rasa ketidakadilan orang multi level marketing. Kenapa? Mereka mau mendapatkan bonus. Alhamdulillah nih, pagi sekitar jelang jam 7 pagi saya sudah ada di Mega Glodok Kemayoran. Kita akan langsung ke kantor pusat Suanghor di Jakarta. Ya, ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Pada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada, saya ingin sekali berbagi dengan Bapak dan Ibu yang sedang menikmati video saya yang satu ini ya. Jadi kalau saya boleh bercerita sedikit, beberapa waktu yang lalu ya, bisa 3, 4 sampai 5 tahun yang lalu bahkan, itu saya sudah banyak mengikuti sebuah usaha yang kita kenal dengan multi level marketing. Saya tidak menyebutkan multi level apa ya dan di mana tidak, karena itu adalah bagian dari masa lalu ya. Namun demikian, kenapa saya banyak mengikuti multi level marketing itu? Terus terang saja saya begitu senang ya mengikuti beberapa perusahaan multi level baik di dalam maupun di luar negeri ya yang masuk ke Indonesia ini ya. Jadi saya tidak pilih-pilih, pokoknya yang mana ada multi level itu saya senang kalau masuk, diajak sama siapa saja saya ikut aja. Kenapa? Di situ saya banyak belajar dari para leader-leader yang ada di multi level tersebut. Apa yang saya pelajari dari para leader itu? Yang pertama, saya belajar bagaimana mereka memotivasi diri mereka begitu hebat ya dengan modal yang seadanya ya, dengan kemampuan yang terbatas ya, baik finansial maupun pengetahuan. Namun ujung-ujungnya mereka berakhir. Kenapa? Karena mereka begitu gigih ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat saya menjadi begitu tertarik dengan multi level. Jadi banyak pelajaran di situ, terutama pelajaran tentang perjuangan hidup. Maka ketika seorang teman memperkenalkan saya dengan multi level PT Suanghor ini, saya tidak akan pernah menolak. Kenapa? Karena saya berpikir ini tempat saya belajar ya. Jadi multi level itu bagi saya tempat saya belajar. Karena pasti saya akan berjumpa dengan leader-leader ya. Di sini ada leader yang saya kenal ya, saya baru masuk belum 1 bulan ya, tanggal 6 Juli 2025, jadi baru 20 harian gitu ya. Tapi saya sudah mengikuti beberapa ceramah-ceramah dari leader seperti Ibu Jovita, Bapak Rusli ya,
dan banyak lagi Bapak Trisno, ya saya dengar ini motivasinya dan beberapa leader-leader yang lain. Nah, dari Pak Wijaya juga ya, ya saya dengar juga itu sungguh luar biasa. Jadi ke apa, semacam kehausan bagi saya untuk mendengarkan mereka. Kenapa? Mereka itu menapaki jalan setapak demi setapak untuk mencapai prestasi yang pada saat ini dia raih, ya, seperti Bu Jovita, ya, Pak Kurnia, Pak Rusli, Pak Trisno. Nah, itu orang-orang itu tidak serta-merta berada di posisi seperti sekarang yang kita ketahui. Pasti perjalanan mereka panjang. 1-2 tahun ke belakang pasti mereka mengalami berbagai macam cobaan, rintangan, halangan. Namun akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Itulah yang saya bilang pelajaran yang harus kita ambil. Jadi bagi saya menarik kalau bicara dunia multi level. Jadi jangan kita lihat dari satu sisi, kita harus melihat dari berbagai banyak sisi sebetulnya. Jadi inilah hal yang sangat menarik bagi saya. Jadi di Swanghor ini saya merasakan menemukan kembali para leader-leader yang memiliki kapasitas untuk memberikan semangat kepada mitra-mitranya. Ini saya senang sekali mendapatkan semacam informasi baru, terus motivasi baru, ya. Banyak hal-hal baru yang saya dapati di Swanghor ini, walaupun baru satu orang yang saya dengar secara langsung, yaitu Bapak Rusli, namun yang lainnya juga saya ikuti melalui video-video yang direkam, dan saya mengamati dengan mendengarkan dengan baik, dan saya mempelajarinya dengan baik juga. Artinya memang sesuatu yang dijalani dengan kesungguhan satu saat pasti akan berhasil. Para pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada, setelah saya menjalani lebih kurang 20 hari bersama Swanghor, ya, perusahaan ini bagi saya cukup menyenangkan. Kenapa cukup menyenangkan? Dari sisi semacam untuk memperoleh bonus ya dari perusahaan, itu bagi saya itu tidak terlalu berat, ringan. Bahkan beberapa leader mengatakan ini sangat mudah, ya. Saya juga mengatakan ini mudah. Kenapa? Setiap member untuk mendapatkan bonus dari perusahaan cukup ya membeli 1 pak kopi. Ini sesuatu hal yang sangat mudah. Logikanya sederhana. Isi 1 pak kopi itu 20 saset. Berarti kalau bagi penggemar kopi itu bukan saja cukup, tapi kurang, ya, bagi yang suka mengopi, ya. Ada kan orang yang satu hari ngopi 2 gitu ya. Katakanlah 1 lah, kita pukul rata 1. Kalau 1 berarti kan kalau 1 pak itu kurang, masih kurang 10. Kalau sebulan itu 30 hari, ya kan? Berarti sebetulnya ini sangat mudah. Sangat mudah. Jadi beli 1 pak kita sudah punya peluang untuk dapat penghasilan. Tentu saja bukan hanya dengan membeli kopi terus kita dapat uang, ya. Pasti kita juga harus ada kerja-kerjaan lain yang umpamanya merekrut orang-orang baru untuk juga bergabung di PT Swanghor ini, dan itu terkenal dengan istilah 111, 1 bulan 1 pak kopi dan 1 member, ya. Itu yang sudah dijalankan oleh hampir seluruh para mitra PT Swanghor. Jadi minimal itulah yang harus dilakukan untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari perusahaan atau bonus dari perusahaan PT Swanghor. Jadi 1 orang mendapatkan setiap bulan, kita harus rekrut, ya, membeli 1 produk, dalam hal ini bisa kopi atau yang lain, ya. Dan yang ketiga 1 bulan 1 produk dan juga 1 orang. Itu saja dilakukan secara terus menerus.
kita berpotensi memiliki penghasilan hingga 46 juta di bulan ke-13 apabila ini juga dilakukan oleh mitra-mitra yang kita ajak dari bulan pertama sampai bulan ke-12, maka akan didapat bonus 46 juta rupiah per bulan. Wah, sungguh luar biasa memang. Oke, terlepas dari itu semua, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah belajar dari beberapa pengalaman para leader-leader juga ya, bahkan mendengar langsung dari beberapa orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia multilevel, dari berbagai multilevel saya suka mendengarkan. Jadi di sini sebetulnya banyak rasa ketidakadilan orang melihat MLM, multi-level marketing. Kenapa? Mereka mau mendapatkan bonus, tapi mereka tidak mau bekerja keras. Gitu ya. Mereka mau mendapatkan bonus, tapi tidak mau keluar modal. Itu agak aneh juga kalau saya bilang. Soalnya logikanya begini. Kalau kita ingin berjualan yang gampang sajalah, misalnya kita ingin berjualan roti gitu ya, atau menjualan es, atau menjual cilok gitu ya, kita kan butuh modal. Kita nggak pernah protes itu, padahal modalnya itu besar, mungkin bisa puluhan atau ratusan ribu gitu ya, untuk bikin gerobaknya, untuk bikin segala macamnya. Katakanlah total general minimal 500 ribu. Apakah tukang cilok pernah protes untuk berdagang cilok? Masa harus keluar modal? Nggak pernah kita dengar. Atau tukang es protes, masa saya harus keluarkan uang sekian ratus ribu hanya untuk beli tempat esnya, tempat memarut esnya, mesin es segala macam. Atau yang lebih spesifik lagi, misalnya kita ingin menjual ayam goreng ya, misalnya itu kan ada paket-paketnya, ada yang 12 juta, dan anehnya kita nggak pernah protes, ya kan, nggak pernah protes. Tapi ketika disebut kata MLM ya, dengan modal yang cuma bisa 160 kalau di Swanghor ini beli satu ya, atau dengan modal 320 seperti yang saya lakukan, membeli 2 pak kopi, itu kadang-kadang mereka permasalahkan. Aneh, menurut saya ini hal yang aneh. Disinilah cara pandang kita tidak adil terhadap usaha multi-level marketing ini. Mereka maunya dapat untung, tapi ketika dibicarakan modal, mereka mundur teratur dan tidak akan pernah kembali lagi. Inilah yang saya bilang ada sesuatu hal yang kurang adil. Sebetulnya kalau kita mau berpikir dengan logika dan dengan nalar yang katakanlah yang landai-landai saja, setiap usaha itu pasti memang membutuhkan modal. Kalau tidak tenaga ya finansial ya. Jadi kalau dua-duanya tidak ada, tenaga tidak ada, finansial tidak ada, apa yang mau diharapkan? Ya kan? Ada sekumpulan ya orang yang berpikiran saya mau masuk tapi harus dapat penghasilan minimal cepat berapa bulan. Sedangkan orang yang bekerja saja, kalau satu bulan gaet orang satu ya, seperti di Swanghor kita ini, itu 4 bulan dan baru bisa masuk bulan ke-5 tanggal 10 baru bisa mendapatkan uangnya. Itu pun cuma 62.000 sekian ya. Kalau kita lihat dari ininya ya, katalognya, hitungannya, kalau kita mengajak orang 1 bulan 1 mau menggunakan produk 1 dan itu berkembang sesuai dengan hukumnya, dengan hitungannya, semuanya yang mengikuti apa yang kita lakukan sama semuanya, itu kita baru dapat 62.000 rupiah. Nah ini tidak, modal tidak punya, kemauan bekerja tidak ada, tapi mau menghasilkan. Ini aneh saya bilang. Jadi please tolong bersikap adil terhadap
usaha dalam hal ini usaha multi level marketing. Kalau kita tidak memiliki modal, maka kita harus bekerja lebih keras lagi. Kalau kita tidak mau bekerja lebih keras, siapkan modal yang cukup untuk membeli produk. Apabila kita tidak memiliki dua-duanya, bank bekerja, mau juga ada modal, itu lebih sempurna lagi. Jadi saya melihat ketimpangan pandangan masyarakat tentang multi level marketing ini memang harus digeser cara berpikirnya, bahwa setiap usaha termasuk di dalamnya multi level marketing pasti butuh biaya, ya. Kalau tidak butuh biaya, pasti butuh ekstra tenaga, ekstra usaha, ya. Misalnya sebagai contoh, saya berikan contoh yang sangat sederhana. Saya pribadi itu untuk masuk di Swanghor ini, saya sengaja menyiapkan uang Rp320.000. Itu sudah saya ucapkan di konten-konten saya yang lalu, Rp320.000. Uang Rp320.000 itu dapat 2 box kopi yang pahit dan yang manis. Dan itulah yang saya gunakan untuk saya berjualan. Ya. Jadi modal itulah yang saya gunakan. Karena saya tidak ada modal lagi. Mau bagaimana? Tapi saya ingin usaha. Saya ingin ikut mengikuti bisnis ini. Modalnya cuma 320. Ya sudah, itu saya gunakan. Tapi saya juga harus berpikir, kalau mengandalkan modal 320.000 saja tanpa effort kerja yang bagus, tentu akan lama berkembangnya. Maka saya kerahkanlah seluruh potensi tenaga saya, seluruh pemikiran saya, seluruh apa yang bisa saya lakukan. Ya, agar untuk apa? Agar modal yang kecil itu bisa berlipat ganda dengan keuntungan-keuntungan dengan cara menjual. Tentu kan ada untung. Nah, untungnya itu saya tidak akan pernah ambil. Ya, saya tidak akan pernah ambil. Nah, kok bisa? Mungkin para pemirsa tanya, kok bisa nggak diambil? Lalu bagaimana dengan makan, dengan minum, dengan bensin dan sebagainya? Ya, alhamdulillah, kebetulan saya kan sebelum masuk di PT Swanghor ini memang sudah menjalankan dagang, ya. Dagang herbal juga, ya, artinya yang konvensional, bukan yang MLM. Nah, dari situlah saya menekan biaya atau kos untuk transportasi, biarlah dibebankan kepada yang herbal konvensional, ya. Untuk makan ya dari sana, ya. Karena selama ini sebelum ada saya gabung di PT Swanghor kan itu sudah berjalan, jadi memang itu tidak mempengaruhi mekanisme saya dalam mencari nafkah. Tapi yang 320.000 ini saya terus puter, istilahnya digulung terus, ya, sehingga menjadi membesar. Nanti kalau sudah memang cukup, dirasa cukup untuk sebagai modal ekspansi dan lain sebagainya, baru kita ambil untungnya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting saya akan bekerja terus semaksimal mungkin memperbesar modal dengan modal yang awal Rp320.000 itu tadi. Nah, para pemirsa sekalian, dari pengalaman ini saya hanya ingin memberi sebuah semacam cara pandang, ya, cara pikir dan cara pandang kita terhadap dunia multi level, umpamanya kayak seperti itu, ya. Maka kita harus berani berkorban atau mengeluarkan dana untuk usaha ini, ya. Kalau dananya kecil, maka
tenaga harus diperbesar, upaya harus diperbesar, gitu ya. Kalau ininya modalnya besar, maka tenaga bisa berkurang, begitu. Jadi agak balance gitu. Nah, kalau misalnya juga modalnya besar, seluruh potensinya dikeluarkan semua, nah itu luar biasa. Jadi keberhasilan itu tergantung dari upaya yang keras, yang tidak pernah mengenal lelah, tak pernah berhenti ya, tidak mudah menyerah, karena di satu titik nanti pasti akan berhasil. Optimisme itu harus dibangun sejak awal ya. Sejak awal. Saya katakan sejak awal. Kenapa? Kalau optimisme itu tidak dibangun sejak awal, maka di tengah jalan dia akan meleleh ya. Dia akan mundur teratur dan tidak pernah kembali. Jadi sejak awal harus sudah ditanamkan optimisme itu. Ya, optimisme kadang dalam perjalanan menuju puncak itu tidak sunyi dari aral melintang. Disitulah challenge, tantangannya ya. Dan tantangan itu jangan dianggap sesuatu hal yang akan membuat kita terhenti, tidak. Justru kita harus mencari jalan keluarnya bagaimana menghadapi tantangan ini. Jadi adanya halangan, hambatan berupa umpamanya rasa letih yang panjang gitu ya, rasa putus asa ya, rasa apalagi banyak hal-hal yang membuat seseorang itu bisa berhenti di tengah jalan karena faktor-faktor itu. Juga faktor dana kadang-kadang juga itu mempengaruhi. Nah, kalau kita tetap bertahan dan terus berupaya untuk terus bekerja dengan optimisme, saya yakin akan terbuka sebuah sinar untuk menuju kepada kesuksesan itu sendiri. Kita ingat pepatah orang Arab, man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Dan kita juga pernah melihat atau pernah membaca sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Dale Carnegie dengan judul If You Think You Can, You Can. Jika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu pasti bisa. Dari dua kata mutiara itu rasanya sudah cukup bagi kita untuk terus melaju bersama PT Swanghor untuk mencapai puncak. Tentu saja dengan iringan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sama sekali tidak memiliki daya dan upaya kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.